wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Arika Dewi Anggraini, mahasiswi S1 Pendidikan Matematika Offering Day 2019. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, yang mana materi ini kita pelajari di jenjang SMP kelas 9 semester 2. Nah, yang pertama, ayo kita mengingat kembali. Apakah kamu pernah mempelajari bangun ruang di jenjang kelas sebelumnya? Nah, yuk kita ingat bahwa di kelas 8 semester 2 kita pernah mempelajari bangun ruang sisi datar. Nah, apa aja sih bangun ruang sisi datar itu? Jadi, bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, di kelas 9 semester 2 kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, di mana di video pembelajaran ini kita akan memfokuskan materi ke bangun ruang tabung. Sekarang ayo kita amati. Di sini ada sebuah gambar. Jadi di sini ada gambar kaleng susu. Nah, kamu pasti pernah atau bahkan sering ya menggunakan susu kental manis kemasan kaleng sebagai pelengkap makanan atau minuman kamu. Nah, ketika kamu menggunakannya, ayo kita amati berbentuk apakah kaleng susu tersebut. Nah, jadi bisa kita tahu ya bahwa kaleng susu itu berbentuk tabung, di mana banyak sekali benda-benda di kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk tabung. Salah satunya yaitu kaleng susu ini. Nah, selanjutnya di sini ada 8 gambar benda, mulai dari gambar A sampai gambar H. Nah, ayo kita amati dari ke-8 gambar benda ini, kita bisa mengamatinya dan bisa menjelaskan bahwa dari gambar A sampai gambar H, manakah gambar benda yang berbentuk tabung dan apa alasannya. Kemudian dari gambar A sampai H, manakah gambar benda yang tidak berbentuk tabung dan apa alasannya. Setelah kita amati, kita bisa mendapatkan bahwa gambar benda yang berbentuk tabung yaitu gambar A, D, F, dan H. Alasannya karena melalui pengamatan ilustrasi kaleng susu yang telah kita ketahui ya sebelumnya, dapat kita lihat bahwa tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung, di mana tabung dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bangun datar yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, keempat gambar benda tadi kan adalah tabung. Untuk gambar D dan H itu merupakan gambar benda yaitu tabung tanpa tutup. Nah, kemudian gambar benda yang tidak berbentuk tabung yaitu gambar B, C, E, dan G. Alasannya karena gambar B merupakan kubus, gambar C merupakan prisma segi 5, gambar E merupakan balok, dan gambar G merupakan prisma segitiga. Nah, kita sudah bisa ya mengetahui mana sih gambar benda yang berbentuk tabung dan mana yang bukan. Dari sini kita bisa menjelaskan apa definisi tabung. Jadi, tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Tabung dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bangun datar, yaitu persegi panjang, di mana mengelilingi kedua lingkaran tersebut, atau disebut sebagai selimut tabung. Nah, jadi yang ungu ini merupakan selimut tabung. Selanjutnya, kita akan mengamati sebuah percobaan, yaitu percobaan pemotongan kaleng susu, di mana alat dan bahannya yang pertama yaitu susu kental manis kemasan kaleng, alat tulis, cutter atau gunting, dan obeng atau alat pembuka kaleng. Nah, kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, potonglah bagian tutup kaleng susu dengan menggunakan alat pembuka kaleng. Tapi ingat, motongnya itu jangan sampai tutup kalengnya terputus. Kemudian, yang kedua, tuang susu ke dalam wadah, lalu kita bilas kaleng susunya menggunakan air hingga bersih. Nah, selanjutnya, kita potong bagian alas kaleng susu dengan menggunakan alat pembuka kaleng. Nah, ingat juga bahwa dalam memotongnya juga jangan sampai terputus. Kemudian, potonglah bagian badan kaleng susu dengan menggunakan gunting. Kita potong secara vertikal pada bagian yang kosong, jadi bukan pada bagian tutup atau alas kaleng. Nah, jadi di bagian yang sebelah sini, yang kosong. Nah, setelah memotong badan kaleng susu, selanjutnya
kita luruskan badan kaleng susu tersebut. Dan yang terakhir, kita luruskan badan kaleng susu hingga tidak melengkung lagi. Nah, apakah kamu sudah terbayang hasil pada langkah nomor 6 atau hasil percobaan di atas? Yuk sekarang coba gambarkan hasil pada langkah nomor 6 atau hasil percobaannya. Dan bangun apa sih yang terlihat pada hasil percobaan pemotongan kaleng susu tersebut? Dan apa hubungannya dengan tabung? Ayo kita jelaskan. Nah, jadi inilah gambar hasil percobaan pemotongan kaleng susu, dimana ketika kita gambarkan lebih rapi atau lebih bagus ya, menghasilkan seperti ini. Bangun yang terlihat pada hasil percobaan pemotongan kaleng susu tersebut adalah 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Hubungannya dengan tabung yaitu bahwa 2 lingkaran dan 1 persegi panjang tersebut adalah bangun-bangun yang membentuk sebuah tabung atau dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Nah, selanjutnya ayo kita coba membuat jaring-jaring tabung dengan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Kita buka GeoGebra-nya. Nah, kita perbesar tampilannya, kemudian kita klik View 3D Graphics agar memunculkan tampilan 3 dimensi. Nah, sehingga seperti ini. Kita perlebar sedikit. Nah, ini juga kita geser supaya lebih rapi ya. Nah, kita klik slider. Di sini kita akan membuat slider yaitu T dengan minimal 0 dan maksimalnya 1. Dimana incrementnya kita buat 0,01. Kita geser dulu ya ke T sama dengan 0. Selanjutnya kita buat slider lagi yaitu H, atau sebagai tinggi tabungnya ya. Minimalnya 0, maksimalnya saya buat 5, dan sebenarnya terserah, incrementnya saya buat 0,05. Oke. Nah, kita geser, kemudian kita atur hanya sama dengan 3. Sebenarnya untuk H ini terserah, tergantung apa maunya kalian. Karena di sini saya menginginkan hanya itu 3. Selanjutnya kita akan membuat titik-titik. Jadi yang pertama kita buat titik di 0,1 sebagai titik A, kemudian titik B 0,0. Nah, selanjutnya dari sini kita akan membuat lingkaran. Nah, kita klik circle with center through point. Jadi kita akan membuat lingkaran yang melalui titik A dan B. Jadi titik pusatnya yaitu di titik A. Nah, setelah kita buat lingkaran, kita klik bagian tampilan grafik 3 dimensi. Nah, akan muncul menu seperti ini. Kita akan memilih bagian sini dan kita klik extrude to prism. Kita klik pada lingkarannya di bagian 3 dimensi. Kita klik. Oke, nah muncul altitude di sini, kita isi H karena sebagai ketinggian dari tabung. Oke, kita klik OK. Nah, kita pilih rotate agar kita bisa melihat bagian tabungnya itu seperti ini. Nah, sudah jadi ya tabungnya seperti ini. Inilah tabung yang akan kita buat jaring-jaringnya nanti. Selanjutnya kita beralih ke input. Oke, selanjutnya kita ketik di input yaitu theta sama dengan dalam kurung 1 min T kali pi. Kita enter. Nah, yang selanjutnya kita ketik lagi di input R sama dengan pi per theta. Oke, kita enter. Kita ketik lagi yaitu beta sama dengan pi kali T per 2. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan sintaks untuk membuat jaring-jaring tabungnya yaitu M sama dengan if dan seterusnya. Di sini kita skip ya karena terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Di sini sudah ditampilkan ya sintaksnya seperti apa. Jadi ketika sintaks itu tadi benar akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman kalau sintaksnya sudah benar. Nah, dari sini kita bisa menggeserkan slider T-nya. Nah, akan terbuka ya jaring-jaring tabungnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat inilah jaring-jaring sebuah tabung. Jadi seperti ini. Dari sini bisa kita lihat ya bahwa tabung ini terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Dimana ketika hanya ini kita geser, slider hanya kita geser, nah nanti tinggi tabungnya juga akan mengikuti.
Oke, seperti inilah jaring-jaring tabung melalui bantuan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, dari gambar ini nantinya akan kita amati ya. Kita pindah dulu. Jadi dari gambar ini kita amati dan nantinya kita akan bisa mengetahui dan menjelaskan unsur-unsur tabung. Oke, di sini ada titik-titik dan akan kita kerjakan. Berarti ini adalah lingkaran L1, jadi daerah titik-titik L1 berarti lingkaran ya. Daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari yaitu R1. Kemudian daerah lingkaran sama ya, kita tulis lingkaran. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Selanjutnya daerah persegi panjang ABCD. Jadi jawabannya adalah persegi panjang. Kita tulis persegi panjang. Persegi panjang ABCD ini merupakan selimut tabung. Kemudian R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R. Selanjutnya dengan titik pusat lingkaran ya. Nah, di jaraknya ini itu terdapat T. Jadi kita isi jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Bisa B sama dengan CD itu merupakan keliling lingkaran. Kita isi AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Kemudian AD sama dengan BC sama dengan tinggi tabung. Berarti di sini bisa kita isi AD sama dengan BC sama dengan T. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan satu daerah persegi panjang. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya unsur-unsur tabungnya. Ini adalah tutup tabung dengan ini adalah diameter. Kemudian yang warna biru ini selimut. Ini adalah tinggi disimpulkan dengan T. Kemudian kuning adalah alas tabung dengan pusat lingkarannya berada di sini. Kemudian ini adalah jari-jarinya atau disimpulkan dengan R. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan unsur-unsur tabung dengan kalimat kita sendiri. Jadi bisa kita jelaskan ya bahwa permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan satu daerah persegi panjang, di mana pada dua daerah lingkaran tersebut satu lingkaran merupakan alas tabung dan satu lingkaran lainnya merupakan tutup tabung. Tiap lingkaran memiliki jari-jari atau R. Kemudian satu daerah persegi panjang tersebut merupakan selimut tabung. Jadi di mana panjang dari persegi panjang merupakan keliling lingkaran dan lebarnya merupakan tinggi tabung atau T. Tapi hal ini juga bisa berlaku sebaliknya sesuai dengan gambar yang diketahui. Karena tadi kita sudah membuat jaring-jaring tabung dengan aplikasi GeoGebra dan hasilnya seperti ini, dan melalui pengamatan jaring-jaring tabung nantinya kita akan bisa menggeneralisasi rumus luas permukaan tabung. Di sini ada pertanyaan, bagaimana bentuk muka atau sisi tabung dan berapa banyak sisi tabung, coba jelaskan. Jadi bisa kita jawab bahwa bentuk muka atau sisi tabung yaitu berbentuk sisi lengkung karena kan tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung, di mana bentuk muka atau sisi tabung terdiri dari dua buah lingkaran identik yang sejajar sebagai alas dan tutup dan persegi panjang sebagai selimut tabung. Kemudian untuk banyak sisi tabung yaitu ada 3, yaitu sisi atas atau tutup tabung berbentuk lingkaran, sisi lengkung sebagai selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan sisi bawah sebagai alas tabung berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini yang kedua, jelaskan hubungan antara luas permukaan tabung dengan jaring-jaring tabung. Nah, permukaan tabung merupakan bangun ruang yang membatasi tabung tersebut. Jadi di sini bisa kita dapatkan bahwa permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan satu daerah persegi panjang. Luas permukaan tabung merupakan jumlah luas muka atau sisi-sisi tabung. Jadi bisa kita tuliskan bahwa jaring-jaring tabung terdiri atas dua lingkaran identik dan satu persegi panjang.
Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Dari sini bisa kita simpulkan rumus luas permukaan tabung. Di sini ada gambar jaring-jaring tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Karena luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung, maka bisa kita peroleh L sama dengan luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Sehingga bisa kita tuliskan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang sama dengan 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Sehingga menghasilkan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, kita sederhanakan menjadi 2 pi R dalam kurung R plus T. Dengan catatan bahwa bilangan pi sering dituliskan dengan pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Namun, keduanya ini itu masih aproksimasi atau masih nilai pendekatan. Jadi, jika pada soal tidak diperintahkan menggunakan pi sama dengan 3,14 atau 22/7, maka cukup kita gunakan pi. Nah, selanjutnya ayo kita amati. Kita sudah mengetahui ya bahwa gambar gelas dan ember merupakan benda berbentuk tabung, yaitu tabung tanpa tutup. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa tabung tanpa tutup terdiri atas satu daerah lingkaran dan satu daerah persegi panjang. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Di sini ada jaring-jaring tabung tanpa tutup dengan jari-jari R dan tinggi T. Sehingga luas permukaannya yaitu kan sama dengan luas jaring-jaringnya ya. Sehingga bisa kita tuliskan L sama dengan luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ABCD. Menghasilkan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, kita sederhanakan menjadi pi R dalam kurung R plus 2T. Sehingga kita bisa menyimpulkan rumus luas permukaan tabung. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah L sama dengan 2 pi R dalam kurung R plus T. Kemudian rumus luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu L sama dengan pi R dalam kurung R plus 2T. Selanjutnya, di sini ada soal, sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya 25 cm. Kita akan menentukan luas permukaan tabung tersebut, di mana di sini kita diberikan petunjuk bahwa gunakan pi sama dengan 3,14. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung ini, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Oke, kita buka. Karena tadi kita habis membuat jaring-jaring tabung, jadi sekarang kita klik File, New Window. Sama seperti tadi, kita besarkan tampilannya, kita klik View, kita klik 3D Graphics untuk menampilkan grafik 3 dimensinya. Setelah itu kita akan buat slider. Jadi di sini kita buat slider R sebagai jari-jari tabung dengan minimal 0 dan maksimalnya kita buat 30, incrementnya kita buat 0,5. Oke, kita geser dan kemudian slidernya kita arahkan, kita geserkan sesuai dengan jari-jari yang diketahui pada soal, yaitu 10. Selanjutnya kita buat slider T sebagai tinggi tabung, minimumnya sama yaitu 0, maksimalnya yaitu 30, dan incrementnya 0,5. Kita klik OK. Oke, kita geserkan lagi slidernya sesuai dengan tinggi yang diketahui pada soal, yaitu 25. Nah, dari sini kita akan membuat lingkaran, kita klik circle, center, and radius. Jadi, kita akan buat lingkaran dengan titik pusat 0,0. Nah, di sini kita akan masukkan radiusnya yaitu R. Kita klik OK. Selanjutnya, kita klik pada tampilan 3D sehingga akan muncul menu seperti ini dan kita pilih di sini, kita klik Extrude the Prisma. Kita klik pada lingkaran di tampilan 3D, akan menghasilkan seperti ini. Muncul altitude, di sini altitude-nya kita masukkan T sebagai tinggi tabung. Kemudian kita klik rotate. Untuk tampilan tabungnya ini bisa kita kecilkan ya supaya terlihat lebih rapi. Jadi inilah tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 25 cm. Nah, dari sini kita bisa pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik B sebagai jari-jari tabung. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, kita klik di sini, kita pilih parallel line. Kita klik di titik B dan juga Y, dan juga sumbu Y. Jadi, dan juga sumbu Y atau sumbu yang berwarna biru ini ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke intersect untuk memotong G dan tutup tabung. Jadi letaknya di sini. Kemudian kita ke parallel line lagi.
kita klik di titik C dan juga sumbu X atau yang berwarna merah ini ya. Nah, menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita ke segmen untuk menghubungkan titik B dan titik C. Kemudian kita pilih paralel line lagi, kita klik pada titik A dan juga sumbu Y yang berwarna biru tadi ini ya. Nah, selanjutnya kita klik segmen lagi untuk menghubungkan titik A dengan titik D dan titik D dengan titik C. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat ya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bisa menghilangkan poin G, H, dan juga J. Nah, jadi gambar tabungnya, animasi tabungnya akan menjadi seperti ini. Bisa kita ganti warnanya ya. Jadi di sini tutup dan alasnya kita ganti warna ungu supaya lebih indah dan terlihat perbedaannya. Kemudian kita arahkan ke input, kita masukkan rumus luas permukaannya menggunakan variabel P, yaitu P sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Kita enter. Nah, kemudian kita kasih keterangan, kita pilih teks, kita masukkan R sama dengan, kita pilih objek R, kita oke. Kemudian T sama dengan, kita pilih objek T, kita oke. Nah, kita arahkan keterangannya atau tulisannya ke bagian yang memang bagiannya. Jadi di sini kita bold dan kita besarkan tulisannya, sama juga yang T kita besarkan dan kita tebalkan. Kita klik kanan, kita akan memberi satuan. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih teks, kita ketik sentimeter. Nah, kita klik OK. Sama halnya juga dengan yang T, klik kanan, object properties, kita pilih teks, kita ketik sentimeter, kita klik OK. Nah, selanjutnya baru kita akan memberi keterangan luas permukaan tabung. Untuk objeknya kita pilih, yaitu yang tadi ya, berarti P, kita kasih satuan cm persegi, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini luas permukaan tabungnya, sudah terlihat ya nilai luas permukaan tabungnya. Kita tebalkan dulu tulisannya dan kita besarkan. Oke, seperti ini. Kita lebarkan terlebih dahulu tampilannya. Oke, jadi inilah luas permukaan tabung dengan jari-jari 10 dan tinggi 25 cm. Nah, kemudian ketika nantinya slider R ini kita gerakkan semakin besar atau semakin kecil, tabungnya juga akan berubah ya, dan juga luas permukaannya juga berubah. Tingginya juga sama, jika digerakkan tabung dan luas permukaannya juga akan mengikuti ya, juga akan berubah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa jawaban pada soal yaitu luas permukaan tabung dengan jari-jari 10 cm dan 25 cm yaitu 2199,11 cm persegi, dimana hasil ini mungkin cukup sedikit berbeda ya dengan hasil manual, karena kan kalau manual itu pi-nya hanya aproksimasi atau pendekatan, sedangkan ini kita menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi inilah luas permukaan tabung yang ditanyakan pada soal tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menggeneralisasi rumus volume tabung. Jadi di sini ada 3 bangun ruang, yaitu prisma segitiga, balok, dan juga tabung dengan tinggi yang sama. Kita akan mengamati gambar ini, dan setelah mengamati gambar ini, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Menurutmu, apa kesamaan antara prisma segitiga, balok, dan tabung di atas? Jadi jawabannya adalah ketiga bangun tersebut sama-sama merupakan bangun ruang tegak, di mana sisi tegaknya sejajar dengan alas dan tutup bangun tersebut. Kemudian, kita akan menentukan rumus volume prisma dan balok. Jadi di sini volume prisma yaitu luas alas kali tinggi sama dengan setengah AB kali T sama dengan setengah ABT. Sedangkan volume balok yaitu luas alas kali tinggi sama dengan PL kali T sama dengan PLT. Nah, dari jawaban butir A dan B kita bisa menentukan rumus volume tabung. Jadi volume tabung yaitu luas alas kali tinggi sama dengan, karena luas alasnya lingkaran ya, berarti PR kuadrat. Jadi PR kuadrat kali T sama dengan PR kuadrat T. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa rumus volume tabung yaitu
luas alas kali tinggi tabung sama dengan PR kuadrat kali T sama dengan PR kuadrat T. Sekarang ayo kita kerjakan. Di sini ada sebuah tabung memiliki jari-jari 15 cm dan tingginya 40 cm. Kita akan menentukan volume tabung ini dengan petunjuk kita gunakan Pi sama dengan 3,14. Nah, untuk menentukan volume tabung ini kita juga bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Oke, kita langsung aja ke aplikasi GeoGebra-nya. Kita klik, kita pilih file, new window. Kita besarkan tampilannya seperti tadi, dan seperti tadi juga kita klik view. Sebenarnya untuk volume tabung ini juga sama ya, sama persis dengan langkah pada luas permukaan, hanya beda di akhirnya saja. Jadi ini kita ke slider, kita klik, kita masukkan R, minimalnya 0, maksimalnya kita buat 50 dan incrementnya 0,5. Kemudian kita geserkan sesuai dengan yang diketahui pada soal ya, yaitu R-nya sama dengan 15. Kemudian kita buat slider lagi, yaitu T sebagai tinggi tabung dengan minimalnya sama, yaitu 0 dan maksimalnya 50 serta incrementnya 0,5. Kita klik OK. Kita geserkan juga, kita arahkan sesuai dengan soal, yaitu T sama dengan 40. Setelah itu mungkin ini bisa kita kecilkan ya tampilannya supaya nanti lingkarannya bisa terlihat lebih jelas. Nah, kita akan buat lingkarannya. Kita pilih circle, center and radius. Kita klik di sini dengan pusat 0,0, radiusnya kita tulis R. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kecilkan supaya lebih rapi, dan kita ke tampilan 3D, menunya seperti ini. Kita pilih di sini, kita klik extrude to prism, kita klik di lingkaran bagian 3D. Altitude-nya kita masukkan T sebagai tinggi tabung. Nah, kita klik rotate. Tampilan tabung 3D-nya bisa kita kecilkan. Jadi seperti ini ya, tabung dengan jari-jari 15 dan tingginya 40 cm. Nah, dari sini kita akan pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik B sebagai jari-jari tabung. Selanjutnya kita akan ke paralel. Untuk kita klik titik B dan sumbu Y atau yang biru menghasilkan seperti ini. Kemudian kita ke intersect. Kita klik di G dan tutup tabung. Kemudian kita ke paralel lain lagi, kita klik pada titik C dan juga sumbu X. Jadi yang warna merah ini ya sumbu X-nya. Selanjutnya bisa kita pilih segmen untuk menghubungkan titik B dan titik C. Kemudian kita pilih paralel lain lagi, kita klik pada titik A dan sumbu Y. Yang sini ya, yang warna biru menghasilkan seperti ini. Selanjutnya lagi kita pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik D dan titik C. Seperti ini. Jadi jika kita putar ya, kita lihat bahwa hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk poin G, H, dan juga J kita hilangkan sehingga tampilan tabungnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa kita ganti warna tutup dan alasnya. Kita ganti warna biru supaya lebih indah dan menarik serta terdapat perbedaannya ya. Jadi tidak satu warna. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ke input, kita masukkan rumus volume tabungnya, yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita enter seperti ini. Terus selanjutnya kita kasih keterangan, kita pilih teks. Nah, kita masukkan R sama dengan, kita pilih objeknya yaitu R. Kita klik OK. Satu lagi yaitu T. Kita tuliskan T sama dengan, kita pilih objeknya T. Kita klik OK. Kita arahkan sesuai dengan tempatnya ya. Di sini dan di sini. Kemudian kita tebalkan dan kita besarkan masing-masingnya sehingga akan terlihat lebih jelas ya seperti ini. Kita akan beri satuan, kita klik kanan object properties, kita pilih teks, kita klik cm. Oke. Kemudian
Sama, yang T juga kita klik kanan, object properties, kita klik sentimeter, kita ketik sentimeter. Oke. Selanjutnya akan kita kasih keterangan volume tabung sama dengan kita pilih objeknya, yaitu sesuai variabel tadi ya, kita pilih V, kita masukkan satuannya yaitu sentimeter kubik. Oke, seperti ini. Jadi inilah volume tabungnya. Kita tebalkan dulu dan kita besarkan dulu tulisannya. Nah, seperti ini. Kita sedikit perlebar agar sedikit jelas. Jadi inilah volume tabung dengan jari-jari 15 cm dan tinggi 40 cm. Nah, sama seperti luas permukaan tadi, jika slider R-nya kita perkecil atau kita perbesar, tabung dan volumenya juga akan berubah mengikuti itu. T-nya juga jika kita perbesar, kita perkecil, tabung dan volumenya juga akan mengikuti, juga akan berubah seperti itu ya. Jadi untuk jawaban pada soal tersebut, volume tabung untuk jari-jari 15 cm dan tinggi 40 cm adalah 28.274,33 cm kubik. Kita ingat lagi ya bahwa untuk perhitungan ini, untuk hasil perhitungan ini dan perhitungan manual mungkin akan sedikit berbeda, karena pada perhitungan manual kan untuk pi-nya itu hanyalah aproksimasi atau pendekatan, sedangkan ini merupakan hasil volume tabung dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Jadi seperti inilah jawaban dari soal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Nah, ayo kita kerjakan. Di sini ada soal gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Nah, jadi di gambar ini magnet silindernya itu berlubang. Jadi pada bagian putih ini itu merupakan lubangnya. Jadi magnet silindernya itu pada bagian warna hitam ini saja ya. Nah, alas dari magnet ini dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat, di mana lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm, sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Nah, kita akan mencari luas permukaan magnet tersebut dalam satuan pi cm persegi. Oke, jadi ini jawabannya. Nah, dapat kita lihat ya dari gambar bahwa di sini luas permukaannya adalah 2 kali luas alas, yaitu luas lingkaran ya, ditambah luas selimut dalam, jadi yang di bagian sini. Kemudian ditambah dengan luas selimut luar, sehingga akan menghasilkan L sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut dalam ditambah luas selimut luar, sama dengan kita masukkan rumusnya menjadi 2 kali pi R1 kuadrat sama dengan pi R2 kuadrat ditambah 2 pi R1T ditambah 2 pi R2T. Dari sini kita substitusikan sesuai yang diketahui dan kita operasikan sehingga menghasilkan 40 pi ditambah 80 pi ditambah 120 pi sama dengan 240 pi cm persegi. Jadi luas permukaan magnet silinder tersebut adalah 240 pi cm persegi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung. Jadi di sini Pak Teddy memiliki tangki minyak berbentuk tabung berdiameter 2 meter dengan tinggi 1,4 meter. Mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh. Namun karena bocor, isinya tinggal 4/5-nya saja. Nah, kita akan mencari minyak yang mengalir karena bocor dalam satuan liter. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Jadi di sini diketahui diameternya 2 meter, jari-jarinya 1 meter, dan tingginya 1,4 meter. Dan kita akan mencari jumlah minyak yang mengalir. Kita jawab, volume tangki jika penuh, yaitu kita tuliskan rumus volume tabungnya yaitu pi R kuadrat T, kemudian kita substitusikan sesuai yang diketahui pada soal, yaitu sama dengan 22/7 kali 1 kuadrat kali 1,4, menghasilkan 4,4 meter kubik. Kita ubah ke dalam satuan liter, menghasilkan 4.400 liter. Nah, selanjutnya kita cari volume tangkinya yang sekarang ya, berarti 4/5 kali 4.400 menghasilkan 3.520 liter. Nah, dari sini bisa kita dapatkan jumlah minyak yang mengalir, yaitu
4.400 dikurangi 3.520, yaitu sama dengan 880 liter. Nah, jadi jumlah minyak yang mengalir pada tangki minyak yaitu sebanyak 880 liter. Baik, cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.